dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk Dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang besar dalam hati kami, terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan. Pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, hati kami Tuhan tolong sehingga kami bisa belajar dengan baik akan setiap benih kebenaran firman-Mu yang datang di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami semua Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu yang hidup di dalam hati kami, di dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kami. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Baik, sekali lagi selamat hari Minggu dan shalom. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan yang kembali menolong memberkati kita. Hari ini sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada tanggal 14, dan Dia adalah Allah sendiri yang datang di muka bumi ini, dan Dia mati, dan Dia bangkit, dan Dia naik, dan Dia datang dan menyertai kita sampai dengan selama-lamanya. Amin. Patutlah kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Dia yang jauh sekali menolong memberkati kita. Baik, pemberitaan firman pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sudah ketemu? Baik, kita baca secara bersahut-sahutan ayat 12 nanti ayat 13 dan sisa berikutnya kita baca bersahut-sahutan. Tema yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ayat yang ke-12, lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di dalam bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan berkata, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepada ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang muncul dalam bait Allah, Hosana bagi Anda, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau benar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota berkata-kata dan bermalam. Amin. Yang jawab pencari firman Tuhan.
Katakan berbahagia adalah kita yang telah membaca firman Tuhan, yang mendengarkannya, merenungkannya, serta kita yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sesuai dengan tema kita adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ini terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kerinduan terbesarnya hati Tuhan adalah bagaimana kita ini menyucikan hati kita. Karena hati kita ini adalah bait Allah. Memang pada waktu itu, pada peristiwa yang terjadi waktu itu, di mana Yesus marah di dalam rumah doa atau di dalam bait Allah, waktu itu memang betul-betul masih gedung, di mana bait Allah itu atau rumah doa itu dijadikan sebagai tempat mereka berdagang, tempat mereka berjualan, sehingga Tuhan sangat marah sekali. Tetapi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan bait Allah bukan lagi sebuah gedung, tetapi yang dimaksud dengan bait Allah adalah hati saudara dengan saya. Itu adalah bait Allah. Di dalam hati kita lah Tuhan itu bertata. Tapi pada waktu itu, mengapa Tuhan begitu marah sekali ketika dia melihat bahwa di dalam bait Allah ada yang berjualan, berbagai macam-macam jualan di dalamnya, tapi Tuhan Yesus pada waktu itu dia sangat marah sekali. Karena pada waktu itu di tempat itulah mereka belajar firman Allah. Tempat itu adalah tempat di mana mereka bersekutu. Mereka, bahkan Tuhan sendiri berkata, rumahku adalah rumah doa. Sehingga penting sekali di dalam kita menjaga, merawat yang namanya tempat persekutuan. Jadi gedung gereja adalah tempat persekutuan orang beriman. Jadi kalau ada sebuah tempat untuk kita bersekutu dan kita belajar tentang Tuhan di dalamnya, itu sesuai dengan ayat ini kita perlu untuk merawatnya, untuk menjaganya, menatanya, membinanya. Salah satu atau dua gedung gereja kita yang sudah ada yang dipasang keramik, ada yang dipasang plafon. Mengapa kita membuatnya sedemikian rupa? Agar ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar dengan baik. Kita belajar dengan nyaman. Sebenarnya cukup aja ya, yang penting berdiri, ada lantainya tanah, cukup aja sebenarnya, yang penting kita ada tempat. Tapi mengapa kita perlu untuk merawatnya? Supaya ketika kita belajar firman, kita belajar dengan baik. Tapi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, bait Allah saya tidak berbicara tentang fisik gedung. Sekalipun hari ini saya melihatnya, ya mungkin hati itu terganggu ya. Saya tidak terganggu sebenarnya, tapi saya rasa cuma Tuhan akan terganggu ketika melihat rumah tempat kita ibadah itu sedikit kurang rapi, sedikit kurang baik ya. Tetapi hari ini saya mau belajar, mau mengajari kita bagaimana tentang bait Allah itu adalah hati kita. Bagaimana hati kita ini kita menjaganya, kita merawatnya. Bagaimana cara kita merawatnya adalah kita harus berusaha untuk memblokir, membuang perkataan-perkataan yang merampas iman di dalam hati kita. Kita berusaha bagaimana caranya agar sesuatu yang membunuh pertumbuhan iman kita itu, agar itu tidak menjadi masuk dan berdiam di dalam hati kita orang beriman. Karena ketika kita mengambil semua perkataan-perkataan dari luar, lalu itu kita menjadikan sebuah esensi atau dasar dalam hati kita, maka sulit kita akan bertumbuh. Seperti benih yang ditanam, lalu dia dihimpit dengan semak duri. Benih itu atau tanaman itu bertumbuh, tapi makin dia bertumbuh, makin besar semak duri di sekitarnya, maka makin hari dia makin layu dan mati. Jangan biarkan sesuatu yang tidak baik untuk masuk dan menjadi dasar, berakar dalam hati kita. Karena jikalau kita membiarkan orang lain menitipkan keraguan dalam diri kita, sulit sekali untuk kita bertumbuh. Sulit sekali. Kita harus mampu memfilterkannya, menyaringkannya. Ini membawa saya dalam pertumbuhan iman, atau ini yang membawa saya untuk jauh dengan Tuhan. Kalau ini membawa saya jauh dengan Tuhan, mungkin telinga saya mendengarnya, tapi saya mohon sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya agar itu tidak masuk di dalam hati saya. Ini yang harus kita mohon kepada Tuhan.
Kami pun juga sebagai pemberita-pemberita firman, senantiasa kami berkata, Tuhan tolong hapus di dalam pikiran kami, memori kami, jikalau ada orang memuji kami. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kalau ada orang yang memuji kita, dia hebat ya, rajin ke gereja ya, dia luar biasa ya. Kalau ada orang yang memuji kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan hapus di dalam pikiran saya untuk saya tinggi hati. Orang bisa saja memuji kita karena melihat kita, tetapi sesuatu yang kita pegang dalam diri kita adalah jangan sampai dengan pujian-pujian yang datang membawa kita hati kita lebih tinggi. Jangan, Tuhan tidak mau. Karena ketika kita membawa hati kita lebih tinggi lagi, maka kesempatannya si jahat untuk memutar balik kebenaran dalam hati kita. Ini dia punya kesempatan. Peristiwa di dalam Taman Eden pun juga, sebelum si jahat itu datang di dalam hatinya Hawa, mereka baik-baik saja. Semua taman yang ada, semua pohon yang ada taman ini boleh dimakan. Ada sayur, ada buah-buahan yang banyak sekali di sana. Sebelum iblis datang menipu atau merayu Hawa, mereka baik-baik saja. Mereka menjadi ciptaan yang baik. Tapi setelah iblis berkata, kamu memang baik di matanya Tuhan, tapi satu yang kamu tidak tahu, yaitu ketika kamu memakan buah yang dilarang oleh Tuhanmu, kamu menjadi sama dengan dia. Ketika masuk pikiran itu, mulailah manusia dua orang itu memasukkan sesuatu yang meragukan dalam dirinya, dan mereka bertanya, kita memang baik-baik selama ini, tapi ternyata kita juga harus menjadi sama dengan Tuhan, menjadi sama dengan Tuhan. Ini diintimidasi, ini ditipu oleh si jahat itu. Karena itulah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, tadi dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Waktu itu Yesus menyucikan bait Allah, dia marah sekali, dia sangat-sangat marah dan mengusir orang-orang di dalamnya. Artinya itu adalah hari ini adalah bagaimana kita mengusir, menolak, menghardikan sesuatu-sesuatu yang mungkin ada yang kotor di dalam hati kita. Itu yang sekarang yang kita lakukan, usir semuanya itu. Singkirkan sesuatu-sesuatu yang mungkin yang tidak baik di dalam pribadi kita, agar air yang jernih, air yang murni itu mengalir yang baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sampai kita mengeluarkan air-air yang baik kepada banyak orang, atau perkataan-perkataan yang baik. Hari ini kita mau menyucikannya. Bagaimana kita menyucikannya? Lepaskan, usirkanlah semua sesuatu-sesuatu yang kotor mungkin di dalam hati kita. Tetapi kalau sempat kita marah, contohnya kalau kita marah, Alkitab sering saya katakan bahwa dari buahnya kamu mengenal. Mungkin kita sempat marah, mungkin bisa aja semua orang marah, bisa aja, mungkin termasuk saya, mungkin bisa aja marah. Kalau saya marah, oh iya, namanya juga dia manusia. Kalau orang itu tidak marah sejak dia lahir sampai dia mati, itu dipertanyakan. Karena Alkitab berkata dari buahnya kamu mengenal dia. Kalau orang sampai emosi, ya memang pohon manusia seperti itu. Tetapi jangan sampai amarahmu sampai matahari terbenam. Terbenam dalam artian, jangan sampai kita marah hari ini, sampai kita bawa kita meninggal. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kita bisa aja marah, tetapi di baliknya itu kita harus menyesali. Tadi saya emosi dan lain sebagainya. Kita menyesali semuanya itu. Ayatnya yang ke-13, saudara terkasih dalam Tuhan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Rumahku adalah rumah doa. Jadi pribadi kita ini adalah tempat Allah itu bertata. Jadi kalau kita mengimaninya bahwa Allah ini jiwa saya ini, tubuh saya ini adalah tempat Allah bertata, apa yang kita harus akui dalam diri kita? Yaitu kita harus mengakui bahwa Yesus menyucikan. Berarti kita harus akui bahwa kita adalah orang suci. Sering sekali ada orang yang berkata dia suci karena dia tidak melakukan kesalahan. Bukan begitu. Tapi kita suci karena kita disucikan oleh darah Yesus. Tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang bisa suci dari perbuatan. Tidak ada. Tidak ada orang yang benar di matanya Tuhan oleh karena dia tidak melakukan kesalahan. Dan tidak ada orang yang sempurna di matanya Tuhan
oleh karena dia tidak melakukan kejahatan dalam diri. Tidak ada. Tetapi kita suci, kita kudus, kita sempurna karena Tuhan sendiri yang berkata dan mengerjakannya sempurna dalam hidup kita. Amen. Lalu itulah yang disebut dengan dosa. Dosa adalah berbeda hati dengan Tuhan. Itu dosa. Orang berdosa bukan karena dia melakukan kejahatan, tidak. Tapi dia dikatakan orang berdosa karena orang itu berbeda hati dengan berbeda hati dengan. Bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Fokus saja. Sekalipun ada berisik sekali kedua dan cukup terganggu, tapi fokus saja. Tuhan bantu nanti untuk nambah-nambahkan ya. Kalau pengen aja, sekalipun ada ini. Itulah kalau kita belum mengerti hati Tuhan ya. Salah satunya kalau kita tidak connect dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah menurut kita. Orang akan melakukannya karena benar menurut dia. Karena dia tidak mengerti tentang Tuhan. Gitu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang berkata bahwa mereka orang berdosa karena mereka melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan dosa? Dosa artinya berbeda hati dengan Tuhan. Berbeda hati. Ketika Hawa mendengar bahwa ya kamu ketika makan itu kamu akan menjadi sama dengan Tuhan, saat itulah dia membuang perkataannya Tuhan dan dia mengambil semua perkataannya si jahat. Mulai itulah mereka berbeda. Sudah berbeda hati dengan Tuhan. Kalau suami dengan istri berbeda hati, apakah itu tetap suami istri yang baik? Tidak. Suami istri yang baik adalah mereka satu hati. Kalau suami istri selalu berbeda hati, percayalah rumah tangga akan hancur. Pasti berkelahi terus karena berbeda hati. Orang yang satu hati, satu dari antaranya, rumah tangganya pasti baik. Orang yang berbeda hati dengan Tuhan, dia selalu berjalan menurut pikirannya sendiri. Dia selalu berkata, saya orang berdosa. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia berbeda hati dengan Tuhan. Kalau dia percaya seutuhnya apa yang Tuhan katakan, kalau Tuhan berkata, aku telah membenarkan kamu, orang itu harus berkata, aku orang benar. Kenapa dia berkata dia adalah orang benar? Karena dia percaya apa yang Tuhan katakan. Dia tidak percaya apa yang dia lakukan dalam diri. Ini orang yang percaya firman Tuhan. Banyak sekali yang mulut orang itu berkata percaya Tuhan, tapi padahal pada esensinya yang sesungguhnya dia tidak percaya firman Tuhan. Terbaca dari apa yang dia katakan. Sehari-harinya mereka selalu ada yang beragama Kristen pergi ke gereja, baca Alkitab. Tapi pada waktu yang sama mereka selalu berkata, kita orang yang berdosa sampai mati. Mereka tidak percaya Tuhan sesungguhnya. Tidak percaya Tuhan. Sehingga sering sekali apa yang saya sampaikan adalah bagaimana menghubungkan hati jemaat Tuhan dengan Tuhan. Itu pun yang kami lakukan. Yang kami lakukan adalah bagaimana kita itu menghubungkan hati kita dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman. Kalau kita membaca firman Tuhan, lalu kita mengambilnya, kita percayanya, itulah yang disebut dengan iman. 2 minggu lalu saya berkata bahwa iman tanpa jikalau kita punya iman sebiji sawi, gunung besar kita pindahkan. Kalau kita terima Yesus, tolong 10 hukum Taurat tindakan dalam hati kita. Jangan dicampur. Itulah sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, saya rindu sekali kalau saya tidak berhalangan. Saya rindu sekali untuk setiap hari Minggu itu saya harus datang di setiap pos-pos pelayanan. Kecuali saya lihat ada padat sekali jamnya, mungkin saya tidak bisa datang. Atau acaranya yang berbeda, mungkin saya tidak bisa datang. Saya utus mahasiswa atau seutus teman kerja saya. Karena kerinduan saya adalah bagaimana supaya jemaat Tuhan di 3 pos ini memiliki iman. Saya percaya ketika kita punya iman di dalam Tuhan, saya percaya kita akan dibawa di dalam sesuatu yang besar. Percayalah itu. Dia akan membawa kita di dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi yang Tuhan tunggu adalah kapan kita memiliki iman.
Belum tentu orang yang beragama Kristen dia memiliki iman, belum tentu. Tapi orang yang memiliki iman adalah bagaimana dia benar-benar membuang semua pemahamannya dia dan dia percaya seutuhnya firman Tuhan. Kita akan punya iman. Dan harus kita memiliki iman. Kalau kita tidak bisa memiliki iman, maka kita akan rugi di dalamnya. Kita akan rugi. Bagaimana cara kita memiliki iman tadi itu? Suami dan istri harus satu hati. Kalau suami dan istri berbeda hati, percaya atau tidak, pasti akan menjadi masalah di dalam. Pasti akan menjadi masalah. Tapi ketika ada menjadi masalah, jangan jadikan masalah itu sebagai dasar untuk kita berpisah. Jangan jadikan dasar itu. Tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di dalam itu kita membina, kita membentuknya itu supaya perbedaan-perbedaan itu bisa dijadi satu. Contohnya suami istri. Saya memiliki istri dibentuk dari pendidikan yang berbeda dengan saya. Saya berbeda. Tapi ketika kami menjadi satu, sulit sekali untuk kami menjadi satu hati dengan semua-muanya. Tapi satu yang menjadi satu hati. Kami saling mencintai, kami saling mengasihi. Kalau yang lain-lain, yang mungkin cara membina, cara membentuk mungkin berbeda. Tapi satu yang kita harus miliki adalah harus saling mengasihi. Karena kasihlah itulah yang mempersatukan kita. Tanpa kasih, kita tidak akan mungkin memiliki kesatuan di dalamnya. Jadi kita penting di dalamnya kita memiliki kasih. Banyak orang yang bermasalah oleh karena mereka tidak memiliki iman. Banyak sekali orang yang hancur di dalam kehidupannya karena kasih itu tidak terlebih dahulu dalam dirinya. Yang terlebih dahulu adalah bagaimana melihat kesalahan orang lain. Tapi Alkitab berkata demikian, kasihilah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah dia. Kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Bukan kita setuju dengan perbuatannya, tapi kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita karena kita mengasihi orangnya. Karena kita berkata, kasihilah sesama manusia sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi saya mengampuni dia bukan karena saya setuju dengan perbuatannya, tapi karena saya mengasihi dia. Kalau kita mampu. Ada orang yang tidak mampu ya. Ada. Ningun yang nama selain itu sini saja. Ada yang tidak sanggup mengampuni, ada yang tidak sanggup. Bagaimana dengan orang itu kalau dia tidak sanggup mengampuni? Bagaimana sih? Bagaimana kalau orang tidak mampu mengampuni? Apakah dia masuk ke neraka? Apakah dia binasa? Jawabannya adalah tidak. Yang dia katakan kepada Tuhan adalah, Tuhan, saya rindu mengampuni dia, tapi hati saya tidak mampu. Saya tidak mampu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati 2000-an tahun yang lalu bagi saya, termasuk ketidakberdayaan saya untuk mengampuni perbuatan orang itu, karena dia ulang-ulang menyakiti saya. Dalam hal ini jangan ada jemaat Tuhan yang bilang, oh tadi kita dengar di gereja katanya tidak apa kalau kita tidak mengampuni. Jangan begitu ya, jangan begitu. Tapi ada orang dia disakiti dan berkali-kali dia disakiti sampai orang itu tidak mampu mengampuni dia. Dia tidak mampu. Jadi yang kita katakan kepada Tuhan adalah, Tuhan terima kasih Engkau mati buat saya. Termasuk ketidaksanggupannya saya ini untuk mengampuni perbuatan orang itu, Engkau juga sudah mati dan mengampuninya. Terima kasih Tuhan. Ini yang kita katakan. Hanya mengucap syukur di dalam segala hal. Tapi jangan sampai nanti hanya karena dibilang, ini Ince ini, dia ini. Oh iya, saya dengar di gereja tidak mau mengampuni dia. Jangan begitu ya. Bukan begitu. Ada sesuatu yang memang orang itu tidak mampu mengampuni orang. Ada beberapa, tapi mungkin dari 1000 orang, mungkin ada 2 orang, mungkin ada 3 orang saja ya. Jangan sampai kita diajar, kami di gereja diajarkan kalau kita disakiti, tidak apa kalau kita tidak mengampuni. Jangan begitu ya, jangan begitu. Kita tidak mengajarkan agar kita tidak mengampuni. Tetapi saya mau menjelaskan,
Jikalau memang manusia, sebenarnya ketika saya menyampaikan ini, timbullah pertanyaan sebenarnya. Oh, atau Pak Pendeta, jikalau memang manusia tidak mampu mengampuni, apa maksudnya Tuhan berkata, ampunilah dia sama seperti ampunilah, kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jikalau memang manusia tidak mampu mengasihi seluruh perbuatannya sesamanya, apa maksudnya Tuhan menyuruh kita melakukan itu? Apa maksudnya? Sudah saya katakan? Kalau memang manusia tidak mampu mengasihi perbuatan sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri, apa maksudnya Tuhan mengatakan kasihilah sama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Maksudnya Tuhan begini. Maksudnya Tuhan begini. Kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, supaya kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau supaya kamu memperoleh kerajaan yang surga, kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika orang itu berusaha untuk mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti hatinya dia, dan orang itu tidak mampu lagi mengampuni perbuatan kejahatan orang lain terhadap dirinya sendiri, tujuannya Tuhan adalah datang dan mengikuti itu tujuannya Tuhan. Tuhan tahu bahwa tidak ada manusia yang mampu mengampuni sesamanya sesempurna. Tuhan tahu itu. Tetapi Tuhan tetap menyuruh, kasihilah sama manusia sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jesse umur berapa mama? Hah? 1 tahun lebih? 2 tahun lebih. Mama Abel pernah suruh dia angkat beras 50 kilo? Tidak pernah. Nah, jadi saya contoh begini aja. Anak saya umur 7 tahun. Hampir 7 tahun Cecilia, anak saya yang pertama. Hampir 7 tahun, saya pernah suruh dia begini. Ketika kami ada berkat dari Tuhan, kami beli beras 1 karung. Lalu saya sengaja, kalau saya beli beras, selalu saya simpan itu di depan pintu. Saya tidak langsung kasih masuk di dapur gitu, tidak. Saya simpan begitu. Lalu saya bilang, Cecilia, angkat itu beras. Dia langsung keluar dari kamar. Mana bapak? Dia keluar. Dia pergi ke situ. Cecilia, angkat berasnya, bawa ke sini. Beras berapa kilo? 50 kilo. Cecilia, angkat berasnya. Dia pergi. Saya contoh ya. Dia ambil ini. Berat bapak. Bawa sini. Dia ambil lagi. Wih, berat bapak. Cecilia tidak kuat. Bapak saja yang angkat. Saya tahu tidak, Cecilia itu tidak mampu angkat beras itu. Tahu. Tapi kenapa saya suruh dia? Saya tahu bahwa Cecilia tidak mampu mengangkat beras 50 kilo. Umur baru 7 tahun, anak perempuan lagi. Tapi mengapa seorang ayah menyuruh dia angkat beras 50 kg? Yang dimana saya tahu bahwa Cecilia tidak mampu mengangkat. Mengapa? Apa maksudnya saya? Tujuannya saya adalah agar Cecilia tidak berusaha mengangkat beban yang dia tidak sanggup mengangkatnya sendiri, supaya Cecilia mempercayakannya kepada saya. Tuhan adalah Tuhan yang demikian. Tangkap? Bisa tangkap? Incer lihat agak kerut. Tangkap ya. Tuhan begini. Tuhan menyuruh kita melakukannya. Kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan pernah mampu mengampuni sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Tuhan tahu itu. Dia sangat tahu bahwa manusia tidak akan pernah sanggup melakukan itu. Tapi tujuannya Tuhan adalah agar orang itu ketika dia merasa bahwa dia tidak sanggup melakukan perintahnya Tuhan, tujuannya Tuhan adalah datang dan mengikuti dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 8. Jadi itu maksudnya Tuhan.
Ada orang yang berusaha mengampuni sesamanya, sekalipun itu menyakiti hatinya, saya akan mengampuni dia karena firman Tuhan berkata demikian. Semakin kita berusaha untuk melakukannya itu, maka makin jauhlah kita dari kesanggupan. Kita tidak akan pernah mampu, tidak ada yang mampu. Tapi kita akan tetap mengampuninya. Tetapi bagaimana caranya agar kita ini tidak membunuh diri kita sendiri? Ada orang yang betul-betul ulang-ulang menyakiti hati kita, lalu kita tidak sanggup. Ketika kita tidak sanggup, sebenarnya ada rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi adalah, Tuhan, terima kasih, Engkau sudah mati mengampuni dosa saya. Termasuk satu yang ini ya Tuhan, yang saya tidak sanggup mengampuni sesama saya, Engkau sudah mati mengampuninya. Terima kasih Tuhan. Sehingga kita bisa berbesar hati. Kalau dengan terpaksa, kita akan menyakiti diri kita sendiri dan kita akan membunuh diri kita sendiri. Ada orang yang berusaha melakukan demikian karena mereka kurang memahami firman Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang paling bahagia. Kita paling bersukacita. Kita paling bahagia sekali di dalam kehidupan kita. Kita paling bersukacita, paling bahagia sekali. Karena apa? Ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, kita itu memperoleh yang namanya keselamatan. Sampai kapanpun juga kita meninggal, kita pasti memperoleh keselamatan. Kapanpun kita meninggal, dengan cara apapun kita meninggal. Tapi ada yang selalu doa mujizat ya, kesembuhan. Ada yang sakit, berdoa untuk mujizat kesembuhan. Mujizat yang paling terbesar dalam diri kita adalah Tuhan datang mengampuni dosa kita. Ini mujizat yang terbesar. Kalau nanti ada orang yang sakit, doakan kesembuhan, memangnya mau meninggal dengan cara apa? Kalau sembuh terus dari sakit, maunya meninggal dengan cara apa? Mau terangkat seperti Henok, Elia, mau begitu? Sebenarnya mujizat yang terbesar dalam diri kita adalah bukan kita sembuh dari sakit, tapi mujizat terbesar dalam diri kita adalah kita tadi yang adalah orang berdosa, Tuhan datang membalikan dari berdosa menjadi orang. Ini adalah mujizat. Tuhan sendiri mengenakan pakaian di dalam diri kita. Ini adalah mujizat. Tapi ada orang berdoa terus dia sakit, berdoa untuk kesembuhan. Kalau sakit, doa kesembuhan terus, memangnya nanti meninggalnya dengan cara apa? Mau meninggal dengan cara terangkat atau kecelakaan atau mana caranya? Yang jelas semua orang pasti kebanyakannya meninggal dengan cara sakit ya, sakit kepala, atau ada yang sakit gigi, atau ada yang demam. Dengan cara itu dia meninggal. Tapi yang kita paling syukuri dalam hidup kita adalah mujizat terbesar dalam diri saya adalah Tuhan mau datang dan mati dan mengampuni dosa saya. Itu mujizat terbesar. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana kita menyucikan bait Allah ini, yaitu hati kita ini. Karena kita bilang ini, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu bait Allah. Jangan mengotori bait Allah. Bagaimana cara mengotori bait Allah itu? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengotori bait Allah? Paham? Sudah tangkap? Yang bagaimana yang mengotori bait Allah? Masih segar otaknya pagi-pagi ya. Belum jam 11. Kalau ibadah di Memara yang jam 1, yang jam 2 itu mungkin ada lapar, ada ngantuk, mungkin bisa terjadi. Tapi kalau pagi-pagi otak ini masih fresh, masih segar ya, masih segar. Bagaimana caranya agar jangan mengotori bait Allah? Jangan mengotori bait Allah maksudnya gini, jangan memasukkan ajaran-ajaran yang tidak benar di dalam hati kita. Ada orang yang hamil ya, saya tidak pernah hamil. Ada yang hamil, bilang begini, kalau keluar malam harus bawa pisau, taruh paku di sini dan lain sebagainya. Jangan ya, kita tidak butuh pembela yang lain-lain. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus ya, dalam Kristus. Cukup Kris saja. Jadi Mama Cep kalau keluar nanti bawa Kris saja, bawa Kristus. Bawa Kristus. Mama Abel juga begitu pun juga. Harus bawa Kristus cukup.
Jangan keris yang tajam itu taruh di samping atau taruh di atas rambut begini gitu ya. Jangan, cukup bawa Kristus saja. Cukup bagi kita orang beriman. Orang yang beriman hanya satu yang dipegang, di dalam Kristus saya tidak dihukum. Dengan cara apapun orang berkata, kamu ini keluar malam, pakai ini, tidak butuh itu. Karena semuanya itu Yesus adalah di atas segala-galanya. Dia adalah tabib di atas segala tabib, dia adalah dokter di atas segala dokter, dia adalah penasehat yang ajaib, dia adalah raja damai, Allah yang besar, dan lain sebagainya. Dia adalah segala-galanya. Itu cukup bagi saya. Ini orang yang beriman. Nah, kita harus melihat. Bahkan Rasul Paulus bilang begini, hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak ada sesuatu yang paling tersial di muka bumi ini, sekalipun itu adalah kematian. Sebab hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak ada sesuatu yang paling sial di muka bumi ini. Kalaupun itu adalah sebuah kematian, Alkitab berkata hidup Kristus, mati untung. Keuntungan orang yang meninggal di dalam Kristus Yesus adalah kita bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Ini keuntungannya kita. Kita tidak rugi di dalam Kristus Yesus. Tidak menjadi masalah kita tidak punya baju yang baru saat nanti ibadah kenaikan, kita tidak mengenakan baju yang baru, tidak masalah. Tidak menjadi masalah nanti saat Natal 2026 kita tidak punya sepatu yang baru, tidak menjadi masalah. Yang paling menjadi masalah besar bagi kita adalah kalau kita hidup di luar kasih karunia. Itu menjadi masalah besarnya kita. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Pencuri itu dia datang, iblis atau mencuri ya, kematian. Dia datang seperti mencuri ya. Datang seperti pencuri. Jadi dia hanya datang dengan tiba-tiba kematian itu. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang paling terpenting adalah kalaupun kematian itu menghampiri hidup kita, kita tetap ada di dalam Dia. Ini yang penting. Jangan sampai kita meninggal di luar Yesus. Karena Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Atau di rumah Bapa atau apa? Yohanes 14. Coba buka Yohanes 14, saya kurang kutip. Akulah jalan, aku kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Jadi dia hanyalah jalan, kebenaran dan hidup. Tiga-tiganya itu ada di dalam Dia. Jadi kalau kita ada di dalam tiga-tiganya itu, kita juga sudah menemukan jalan, menemukan kehidupan dan kebenaran. Itu cukupnya kita sebagai orang yang beriman, kita pasti mengalami yang namanya bahagia dan sukacita di dalamnya. Jiwa kita bahagia, saya percaya keluarga kita pun juga bahagia. Sampai dengan hari ini, saya ulangi, sampai dengan hari ini, dari tahun 2014 sampai dengan hari ini, saya tidak pernah pukul istri. Saya bersyukur kepada Tuhan, bukan karena hebatnya saya, tidak. Tapi semua kesempatan untuk pukul istri ada tidak? Om pendeta, kesempatan mau pukul sama kakak Rambu ada tidak? Sangat banyak. Tapi tidak sempat. Karena apa? Karena kasih karunia. Mungkin kalau dia marah sama anak-anak, sama pukul. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini saya tidak bisa marah anak-anak. Saya tidak mau marah. Tidak suka marah. Kalau dengar, dia ada marah-marah, dia pukul. Percayalah itu mungkin dia pakai rupa saya. Karena saya tidak marah dan pukul anak-anak. Percayalah, saya tidak suka itu. Karena ketika saya pukul, saya merasa apa? Kalau saya pukul anak-anak, saya merasa rugi. Saya rugi. Karena itu saya ada penyesalan lagi. Saya rugi, jadi saya tidak mau. Saya harus bilang sama Tuhan, kalau bisa marah sedikit tapi tidak boleh pukul. Gitu ya. Jadi kita kembali ke laptop kita, ke Alkitab kita. Yesus menyucikan bait Allah.
Tapi kalau Yesus sudah berkata, Yesus telah menyucikan bait Allah, kita harus percaya, aku sudah menyucikan kamu. Contohnya, Abu, saya sudah menyucikan kamu. Ya Tuhan, terima kasih. Mama Ben, saya sudah menyucikan kamu. Ya Tuhan, terima kasih. Kita harus berkata terima kasih. Itulah bukti bahwa kita percaya. Tapi orang ada berkata, bagaimana mungkin saya suci? Tadi saya marah, saya pukul suami, saya tidak kasih makan sama suami, saya ada hampir kasih racun saya punya suami, saya ada kasih bubur, saya hampir taruh itu racun tikus di makanan suami. Bagaimana saya orang suci? Banyak orang yang berkata demikian. Tapi bukan begitu. Kita orang suci karena Tuhan yang menyucikan kita dengan darah. Dengan darahnya kita disucikannya, dengan darah yang kita disempurnakan, dengan darahnya kita dikuduskannya oleh Tuhan. Jadi kita betul-betul orang suci. Ya mama, jangan bilang orang berdosa ya. Mama orang Buces juga ya. Jangan mau bilang orang berdosa. Orang berdosa itu tidak boleh masuk surga, Alkitab bilang ya. Jadi tidak boleh. Ya Encik? Cuma bilang, wih saya orang berdosa Tuhan. Tuhan bilang ini, siapa yang bilang kamu orang berdosa? Ya tadi saya marah. Ya, apakah saya tidak juga mati untuk kamu marah? Saya juga mati 2000 tahun yang lalu karena kemarahanmu, kata Tuhan ya. Jadi kita betul-betul kita adalah orang suci, kita adalah orang kudus. Tetapi topik pembicaraan kita hari ini adalah menyucikan bait Allah. Pada waktu itu Tuhan marah karena banyak ada orang yang berdagang di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan tempat beras kumpul, bukan tempat tiduran, bukan ya, bukan tempat taruh motor, bukan tempat taruh kita punya mobil, bukan tempat taruh kita punya kambing, domba, bukan ya. Tapi rumah Tuhan adalah tempat kita belajar tentang Tuhan. Kalau itu adalah tempat kita belajar tentang Tuhan, kita harus merawatnya, menjaganya, merawat dengan bagaimana caranya agar rumah tempat ibadah itu dia rapi, bersih dan enak dipandang mata. Jangan sampai nanti orang berkata, oh itu hari Minggu itu tempat ibadah, hari Senin sampai hari Sabtu itu gudang. Jangan sampai orang berkata demikian ya. Jangan sampai. Jagalah rumah tempat kita beribadah itu semaksimal mungkinnya, sebaik-baik mungkin itu kita harus jaganya. Jangan kita pakai pikiran gitu sendiri. Oh saya ini yang berkuasa. Ingat ceritanya siapa? Yang dia adalah seorang panglima tapi dia kusta. Siapa namanya? Di Alkitab. Siapa namanya? Saya lihat mulutnya tadi omong. Apa? Siapa? Yang kusta tapi dia adalah seorang panglima. Siapa? Naaman. Dia adalah, itu Elia, saya sudah sampai di dia. Saya pikir dia mengangkat tangannya, dia doakan, lalu kusta-kusta semua saya ini menjadi tahir. Saya disuruh untuk mencelupkan diri sebanyak 7 kali di sungai. Sungai mana? Sungai mana? Sungai Yordan. Di banyak 7 kali. Wah saya pikir begini, dia tidak tahu saya adalah seorang panglima. Dia adalah seorang panglima, tapi dia menutup badannya yang Siapa dia? Saya adalah orang yang terpandang karena saya sehingga ini ada. Banyak orang yang berkata demikian, tapi dia sedang menutupi badannya yang kusta. Naaman mengajarkan kepada kita jangan menutupi kejahatan, keburukan atau kusta yang ada dalam diri kita. Oleh karena kita adalah orang yang terpandang, kita adalah bupati, kita adalah gubernur, kita adalah kepala desa, kita adalah orang yang nomor 1 mungkin. Wah siapa yang marah saya adalah orang ini. Jangan menutupi kusta yang ada dalam tubuhmu, kata Alkitab. Naaman mengajarkan kepada kita agar kita rendah. Tapi ketika dia diberitahukan kepada pengikutnya, apalah susahnya Tuanku? Apakah kalau abdi Allah itu menyuruh Tuanku melakukan hal yang lebih besar, apakah Tuanku tidak mau melakukannya? Apalagi hanya menyuruh Tuanku mencelupkan tubuhmu sebanyak 7 kali saja. Apalah sulitnya?
hanya mencelupkan badanmu sebanyak 7 kali. Ketika dia ingat yang itu, oh iya ya, apalah susahnya saya melakukan itu. Akhirnya dia mencelupkan tubuhnya yang pertama, dia lihat, oh masih kusta. Dicelupkan yang kedua, dilihat, masih kusta, bohong dia. Dicelupkan lagi yang ketiga kali, dia lihat masih kusta. Dia 6 kali masih kusta. Tapi kali yang ketiga dia celupkan, dia melihat dia sudah tahan. Lalu dia sadarlah, saya adalah orang kusta. Tapi saya berkata, siapa saya? Naaman dengan kerendahan hatinya, dia tahir dari kusta. Ketika kita memiliki kerendahan hati, persoalan-persoalan, masalah-masalah apapun yang ada dalam hidupnya kita, baik dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, kerendahan hati itulah yang akan membawa kita di dalam keberhasilan. Marilah kita juga harus rendah hati. Jangan kita berkata, karena saya sehingga seperti ini, karena saya sehingga seperti ini. Jangan ada itu dalam pikiran kita. Kalau orang itu berkata, karena saya, Yesusnya mana? Yesusnya mana? Berarti tidak ada Yesus sehingga dia berkata demikian. Tolong jangan ada dalam hati kita, dalam pikiran kita yang berkata karena saya. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Saya di dalam penginjilan perintisan sejak 2014 ada 7 pos PI. Ada 7 pos PI. Lalu ketika kami keluar dari organisasi yang pertama, kami tidak ambil semua. Oh, karena saya yang merintisnya, saya tidak ambilnya. Saya tidak ambil semuanya itu. Saya percayakan kepada teman-teman yang lain untuk memberitakan Injil tetap di dalamnya. Termasuk salah satu kampung saya, Kampung Pregemaru. Orang lain yang melayani. Sekalipun saya yang menginjil di sana, membawa Injil di sana. Tapi saya tidak berkata, oh saya ini asli orang Pregemaru, saya asli Tomenggit, saya punya keluarga, saya yang melayani, tidak mau orang lain. Tidak mau yang begitu. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita tenggelamkan diri kita, biarlah nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan, dan yang senantiasa terlihat itu hanyalah Yesus. Kita jangan. Kenapa kita jangan? Karena kita sudah ada di dalam Dia. Kita tenggelam. Matikanlah diri kita sendiri itu. Jangan selalu berkata, oh kalau saya lakukan ini tidak ada yang marah. Jangan ya. Nah, tadi saya memulainya di jemaat Tuhan. Tolong saya bilang sama jemaat Tuhan awalnya tadi, mari kita merawat rumah Tuhan, merawatlah rumah Tuhan. Jaga, gedung gereja adalah milik seluruh jemaat, bukan milik pendeta, juga bukan milik salah satu dari jemaat, bukan. Tapi semua jemaat memiliki hak di dalam gedung itu. Ya, kita harus memiliki ini. Oleh karena itu, ketika kita tangkap yang ini, kita akan merawatnya. Kita rawat. Kita akan melestari, menjaga rumah tempat kita belajar firman Tuhan. Bahkan kalau bisa, Mama Aben ada panen beras yang banyak, cepat-cepat jual berasnya. Saya mau beli keramik, saya mau beli semen, ya, supaya rumah Tuhan tempat kami belajar ini baik. Kami pun juga kami belajar dengan baik, ya. Atau Mama Jessie cuma ada dapat berkat yang banyak. Oh ya, saya mau sumbang, mau beli semen, harus di keramik gedung kita. Inilah kita yang merawatnya. Atau Ince tiba-tiba dia pergi, dia dapat pekerjaan yang baik. Oh ya, siapa bendahara di Leruru? Saya ada berkat, saya ada persembahan untuk gereja. Beli apa yang dibutuhkan? Butuh 10 semen, saya mau beli 1 semen. Tidak harus semuanya ya. Kalau semua sudah dijawab oleh Ince, ini kan bukan gedungnya Ince. Seluruh jemaat mengambil bagian di dalamnya. Kalau jemaat di sini ada 20 orang, hanya butuh semen 10 sak, itu cukup mudah. Hanya ambil setengah sak satu orang. Setengah sak berapa ribu? 40 ribu. Jadi kumpul uang, satu orang 40 ribu, langsung terbelilah 10 saknya. Oh, keramik butuh berapa? Ya mudah sekali. Kalau kita mau merasa memiliki di dalamnya. Jangan bilang, tunggu Pak Pendeta, ada uang banyak, dia yang kerja. Nanti saya punya uang 10 juta, kalau beli semua untuk gedung gereja sama makan apa? Ya sampai makan pare terus. Sekarang kami ada makan pare terus sayurnya. Saya bilang pahit semua mungkin.
Pahit semua ya. Karena ini sudah 1 minggu kami makan pare. Karena di Kuya banyak sekali pare. Kami tanam pare, banyak pare. Jadi kami tanam pare. Jadi sudah 1 minggu kami makan pare. Ya saya bilang pahit-pahit semua. Syukur tidak ada yang pahit yang keluar. Makan yang pahit, yang keluarnya yang manis. Amin. Amin. Jadi kalau jemaat Tuhan, kalau pas ada PA, sekali-sekali potong ayam. Supaya gembalanya bisa gemuk sedikit ya. Gembala tidak bisa gemuk karena makan pare saja. Bagaimana bisa gemuk ya? Makanya kalau tidak juga nasi tumbuk nanti kita makan ya. Baik, ini firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua. Yesus menyucikan bait Allah. Kalau waktu itu adalah fisik gedung, tapi hari ini adalah Yesus telah menyucikan hati kita. Dulu adalah gedung yang disucikannya, yang dia larang, tidak boleh berjualan di dalamnya. Hari ini adalah hati kita yang disucikan oleh Tuhan. 2000 tahun yang lalu dia mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai, yaitu menyucikan hati saudara dengan saya. Dan kita benar-benar orang suci di mata Tuhan. Di mata Tuhan kita bukan orang berdosa lagi. Oleh karena darahnya Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang singkat hari ini. Terima kasih kami sudah belajar tentang Tuhan menyucikan bait Allah, ada pedagang-pedagang di dalamnya, dan Tuhan memberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Dan kami bersyukur hari ini bukan lagi secara fisik, tapi secara jiwa kami, hati kami, totalitas hidup kami yang Tuhan telah sucikan dengan darah-Mu yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa kembali. Lanjut. Semakin